Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drean Tama Misbahuddin Yusman dari kelas 12 IPS 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang, dan yang terakhir, transaksi-transaksi yang terdapat pada perusahaan dagang. Selamat menyaksikan. Pengertian. Perusahaan dagang adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang yang diperjualbelikan berupa barang konsumsi atau bahan baku untuk produksi. Contoh perusahaan dagang ialah toko depot, minimarket, supermarket, dan swalayan. Karakteristik yang pertama, kegiatan usahanya membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengubah bentuk. Yang kedua, kegiatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang ketiga, terdapat kegiatan penyimpanan barang sebelum dijual. Keempat, tujuan utama dari usaha ini adalah mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada dengan harga belinya. Yang terakhir, kelima, terdapat akun-akun khusus saat transaksi, yaitu pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut penjualan, persediaan barang dagang, serta HPP. Transaksi-transaksi yang umum dilakukan oleh perusahaan dagang ialah sebagai berikut. Yang pertama, membeli barang dagang secara tunai. Contohnya, pada tanggal 11 Maret, dibeli barang dagang dengan tunai seharga 6 juta dari PT Bunda Kaduang, Jakarta. Pengaruh transaksi ini, yang pertama, akun pembelian didebit 6 juta rupiah. Karena penambahan harta atau penambahan harga pokok penjualan. Yang kedua, akun kas dikredit karena harta berupa kas berkurang 6 juta rupiah. Yang kedua, membeli barang dagang secara kredit. Contohnya, pada tanggal 5 Maret, dibeli barang dagang dengan harga faktur 8 juta rupiah dari PT Sejahtera, Jakarta. Dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pengaruhnya adalah, yang pertama, akun pembelian didebit 8 juta rupiah karena harta bertambah atau karena penambahan harga pokok penjualan barang dagang. Yang kedua, akun utang dagang dikredit karena utang bertambah sebesar 8 juta rupiah. Yang ketiga, menerima potongan pembelian. Contohnya, pada tanggal 10 Maret, dibayar harga pembelian barang yang dibeli tanggal 5 Maret dari PT Sejahtera. Perhatikan transaksi pada tanggal 5 dan 8 Maret. Pengaruh transaksi ini ialah, yang pertama, akun utang dagang didebit sebesar 7.700.000 rupiah karena utang berkurang. Jumlah 7.700.000 rupiah adalah harga faktur tanggal 5 Maret dan berkurang sebesar 300.000 karena retur tanggal 8 Maret. Yang kedua, akun potongan pembelian dikredit sejumlah 2% dari 7.700.000 rupiah sama dengan 154.000 rupiah. Akun potongan pembelian bertambah. Yang ketiga, akun kas dikredit sebesar 7.546.000 rupiah. Yang mana 7.700.000 rupiah dikurangi 154.000 rupiah karena kas berkurang. Yang keempat, mengembalikan barang dagang. Contohnya, pada tanggal 8 Maret, dikirim kembali barang dagang yang dibeli secara kredit dari PT Sejahtera Jakarta sejumlah
Rp300.000 dari PT Sejahtera Jakarta diterima nota kredit. Pengaruh transaksi ini ialah: yang pertama, akun utang dagang didebit sebesar Rp300.000 karena utang berkurang karena pengembalian barang yang dibeli secara kredit. Yang kedua, akun retur pembelian dan pengurangan harga di kredit sebesar Rp300.000 karena akun ini jumlahnya bertambah. Yang kelima, membayar atau menerima penghitungan biaya angkut pembelian. Contohnya, pada tanggal 6 Maret, dibayar biaya angkut barang dagang yang dibeli pada PT Transport Laris Jakarta sebesar Rp500.000. Pengaruh transaksi ini ialah: yang pertama, akun beban angkut pembelian didebit sebesar Rp500.000 karena akun biaya bertambah. Yang kedua, akun kas dikredit sebesar Rp500.000 karena harta berupa kas berkurang. Yang keenam, menjual barang dagang secara tunai. Contohnya, pada tanggal 20 Maret, dijual barang dagang secara tunai seharga Rp5 juta pada toko 2 bersaudara Jakarta. Pengaruh transaksi ini ialah: yang pertama, akun kas didebit sebesar Rp5 juta karena harta berupa kas bertambah Rp5 juta. Yang kedua, akun penjualan dikredit sebesar Rp5 juta karena pendapatan bertambah. Yang ketujuh, menjual barang dagang secara kredit. Contohnya, pada tanggal 12 Maret, dijual barang dagang pada PT Sri Rejeki Bandung dengan harga faktur Rp12 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pengaruh transaksi ini ialah: yang pertama, akun piutang dagang didebit sebesar Rp12 juta karena harta berupa piutang bertambah. Yang kedua, akun penjualan dikredit sebesar Rp12 juta karena akun penjualan bertambah. Yang kedelapan, memberi potongan penjualan. Contohnya, pada tanggal 18 Maret, diterima piutang dagang dari PT Sri Rejeki Bandung atas penjualan barang dagang pada tanggal 12 Maret. Pengaruh transaksi ini ialah: yang pertama, akun kas didebit sebesar Rp9.800.000, di mana 98% dari Rp10 juta karena harta berupa kas bertambah. Yang kedua, akun potongan penjualan didebit sebesar Rp200.000, di mana 2% dari Rp10 juta karena akun ini jumlahnya bertambah. Yang ketiga, akun piutang dagang dikredit sebesar Rp10 juta karena harta berupa piutang berkurang. Terakhir, yang kesembilan, menerima kembali barang dagang yang telah dijual. Contohnya, pada tanggal 15 Maret, diterima kembali barang dagang dari PT Sri Rejeki Bandung sebesar Rp2 juta karena mutu barang yang dikirim kurang baik. Pengaruh transaksi ini ialah: yang pertama, akun retur penjualan dan pengurangan harta didebit sebesar Rp2 juta karena terjadi pengembalian atau retur pada barang yang dijual. Yang kedua, akun piutang dagang dikredit sebesar Rp2 juta karena harta berupa piutang berkurang. Terima kasih bagi yang telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.